Terima kasih ya rekan-rekan semua yang membantu dalam proses penegakan hukum ini. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk menindaklanjuti proses hukum terkait laporannya Niki tentang dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi saya akan ke atas untuk mengetahui proses yang sudah terjadi, termasuk hasil daripada visum dan sebagainya. Informasi Niki memang mau hadir. Tadi kemarin sih ya dia menyampaikan kepada saya tadi pagi, bilang ya udah saya duluan aja deh untuk berbicara dengan penyidik terkait dengan proses ini, mungkin juga terkait dengan anaknya yang bernama Romi. Berarti artinya laporan baru atau seperti apa bang? Kalau bukti baru itu sebetulnya buktinya ada di atas. Kalau laporan baru sementara saya simpan dokumennya karena nanti akan kalau dilaporkan sekarang itu akan menjadi bersamaan. Jadi kita tunggu satu proses berjalan, nanti kita buatkan laporan lagi sehingga hidupnya memenuhi laporan-laporan. Nah, biar habis menghadapi masalah ini. Bang, update Artinya satu masalah belum selesai masalah satu kan masuk lagi masalah baru. Tapi dokumennya masih dikumpulkan semua. Bang, update kondisi Loli, Bang? Loli baik-baik saja, alhamdulillah. Doain saja itu anak. Ya, dia mungkin lebih tenang ya. Mungkin kemarin meledak-ledak, ada mungkin kaget. Tiba-tiba ada mamanya di apartemen. Nah, yang lain saya tidak bisa jelaskan. Dengan lebih Hasil visum bang. Yang jelas gini, jadi supaya tidak simpang siur, Loli sampai saat ini masih di bawah penguasaan ibunya, Nikita Mirzani. Teknis dia sekarang ada di mana untuk menenangkan dirinya, itu adalah teknis yang tahu adalah Nikita Mirzani. Artinya sama Niki apakah dengan kakaknya ataukah dengan adiknya Niki yang tahu. Saya pun, saya bilang, Nik jangan kau beritahukan kepada saya, biar saya tidak dilindungi. Nah, itu urusannya teknis. Yang jelas di bawah kekuasaan orang tuanya, karena Loli ini adalah korban. Nah, korban, anak yang menjadi korban harus dilindungi seperti itu. Bang, kejahatan terhadap anak di bawah umur ini terkait peristiwa Loli yang terjadi pada Loli pada bulan Juni lalu. Ya, itu materinya di atas. Jadi nanti kalau saya jelaskan berarti saya hal-hal yang ada di atas akhirnya saya ungkapkan ya. Yang jelas begini, ada banyak hal, ada perbedaan supaya rekan-rekan juga mohon maaf kadang-kala saya tidak mau menjelaskan, bukan saya tidak mau menjelaskan. Ada hal-hal yang memang dibatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kasus anak yang menjadi korban. Jadi tidak boleh semua itu disampaikan. Tapi kalau itu disampaikan oleh penegak hukum, ya itu menjadi haknya dia, ya. Misalnya saya tidak boleh menjelaskan banyak hal, tapi yang jelas saya datang di sini terkait dengan laporannya Nikita Mirzani. Bang, sebagai tim kuasa hukum kemarin kan pihak yang di sana juga memberikan keterangan terkait tidak pernah melakukan aborsi. Anggap ini gimana? Itu urusannya disampaikan di atas, bukan disampaikan ke saya, sampaikan ke penyidik. Itu kan proses pembuktian. Tapi abang sebagai orang yang maksudnya mewakili Niki untuk menjelaskan itu ada memegang buktinya bang kita. Kalau bukti kan di atas. Tapi udah ada bukti-bukti. Buktinya di atas. Jadi bukti-bukti itu disampaikan di atas dan beberapa pasal-pasal itu adalah banyak pasal yang dilaporkan. Tidak bisa kita fokus kepada satu masalah karena itu adalah bagian dalam bahasa hukum itu laporan pasal sekian junto pasal sekian junto pasal sekian. Tapi menghadapi optimis nggak bang untuk ini bang Laporannya dalam proses, hasil visumnya sudah ada. Apa visumnya seperti apa, tanyakan kepada penyidik karena itu visum pasti bunyinya untuk produksi dia, bukan untuk disampaikan kepada kita. bang menghadapi bantahan-bantahan dari pihak sana seperti apa bang? Bantahan apa? Ya yang di sana kan salah satunya memberikan bukti kalau dia sudah memberi USG. Ya, USG. Tanggal berapa USG-nya? September dia, Bang. September. Bulan ini bang, September. September. Bulan ini. Ya cari bukti dong yang bagus. Masa gitu? Saya kalau menjelaskan nanti tambah pinter. Nggak usah. Udah terima kasih banyak dengan bukti. Semakin ada bukti itu menunjukkan ada sesuatu. Kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain lu USG?
Udah gitu aja deh. Kalau memang tidak ada sesuatu terhadap seorang anak, ngapain sibuk-sibuk USG? Ngapain sibuk-sibuk ngasih bukti kepada masyarakat? Apalagi buktinya, udahlah, saya nggak perlu sampaikan. Terima kasih Anda telah mengakui adanya perbuatan tersebut. Ya, itu bukti adalah bukti pengakuan. Saya terima kasih kepada rekan saya yang menyuruh untuk menyampaikan bukti tersebut kepada masyarakat. Maksudnya bukti pengakuan gimana? Ya sudah, itu menurut saya gini. Ada hal yang saya tahu. Kalau saya nyampaikan terima kasih karena dia telah mengakui membawa sebuah bukti di mana dalam bukti itu dinyampaikan tidak hamil. Kalau tidak salah USG-nya seperti itu. Betul. Terima kasih banyak. Ya, karena kalau Anda tarik ke belakang banyak hal dan itu menjadi bagian biasa. Itu tanggal berapa? Nah, logikanya kalau emang tidak ada sesuatu, kenapa sibuk-sibuk USG? USG itu adalah terkait dengan orang yang mempunyai status satu perkawinan atau orang yang mempunyai yang pernah melakukan hubungan. Ya, Anda lebih tahu nih. Saya jangan disuruh menyimpulkan. Saya hanya berterima kasih dia membawa bukti yang menjadikan bukti itu adalah pengakuan adanya sebuah peristiwa antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi saudara bukti kepanikan mereka juga bang. Ya Anda sudah pinter gitu loh, ngapain tanya lagi, kan sudah dijawab. Anda bertanya dan Anda jawab sendiri, berarti Anda lebih pintar. Bang, hasil visum udah keluar bang katanya bang. Ada, Udah bang. ada, tapi saya nggak boleh sampaikan karena visum itu pro justisia. Visum itu haknya penyidik. Saya nggak punya hak, keluarganya Nikita pun nggak punya hak. Nah, isinya seperti apa, penyidik yang tahu. Artinya sudah selesai ya kalau di visum nih bang. Kenapa? Itu kan udah keluar ya. Katanya keluar kan hasil. hasil visum nggak maksimal gitu bang kemarin. Oh itu nanti, itu teknik penyidik ya, karena mungkin ada hal-hal yang kejadian kemarin di RSCM. Ya itu mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan, karena gini, penyidik punya hak untuk menggali, penyidik punya hak untuk memeriksa siapa saja yang terkait untuk kepentingan proses penegakan hukum. Karena kasus ini bukan semata-mata untuk anaknya ini dilindungi, tapi ini untuk semua kepentingan anak-anak yang ada di Republik ini. Supaya bagaimana caranya menjaga seorang anak, bagaimana caranya orang tidak macam-macam lagi dengan seorang anak. Itu tujuannya sebetulnya. Oke bang. Iya. Berarti hari ini cuma update ya bang ya? Ya, itu disampaikan kepada saya. Ada laporan lagi, bukan ada laporan. Mau membuat laporan lagi. Jadi beda ya. Jadi kalau membuat laporan lagi belum melaporkan. Dokumennya ada sama saya. Cuma saya bilang kita fokus pada ini dulu karena ini yang penting. Karena ini terkait dengan perlindungan terhadap anak kamu nih. Oke bang. Kita fokus bang pada ini fokus. Yang lain kumpulin aja nih. Tinggal satu-satu nanti kita laporkan. Oke.